Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi tentang budaya Melayu, makanan khas di Riau. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza R.M. selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah budaya Melayu. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Dengan saya sendiri Yosef Bagas Trendika Siombing selaku moderator, dan rekan kelompok saya Dennis Rizky Fanani dan M. Septrio Kaista Ramadhani. Sebelum kita masuk ke hidangan utamanya, kita perlu paham dulu nih latar belakang kenapa kuliner Melayu di Riau sangat unik. Pertama, secara geografis, Riau dialiri oleh sungai-sungai besar seperti Sungai Siak. Hal ini membuat masyarakat Melayu sangat memanfaatkan hasil alam air tawar, khususnya ikan patin, sebagai bahan masakan utama. Kedua, bagi masyarakat Melayu, makanan itu bukan sekedar pemenuh rasa lapar, melainkan simbol adat dan kebersamaan yang selalu hadir dalam acara penting maupun penyambutan tamu. Nah, perpaduan hasil alam dan tradisi inilah yang melahirkan cita rasa masakan Melayu Riau yang kaya rempah, gurih, dan segar. Nah, dari latar belakang tadi, kuliner Melayu Riau punya ciri khas tersendiri. Apa saja ciri khasnya? Pertama, dari segi rasa. Masakan Melayu dominan gurih, pedas, dan asam segar. Kedua, bahan utamanya mengandalkan hasil sungai dan laut, terutama ikan air tawar dan udang. Ketiga, bumbunya kaya akan rempah alami dan menggunakan asam kandis atau belimbing wulung untuk kesegaran kuahnya. Berikutnya, kita akan bahas 3 makanan khasnya, dimulai dari gulai ikan patin yang dipaparkan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke menu sajian utama yang paling ikonik, yaitu gulai ikan patin khas Melayu Riau. Rahasia kelezatannya ada pada racikan bumbu dan kuahnya. Bumbu memakai perpaduan rempah alami seperti kunyit, jahe, serai, dan cabai. Nah, kunci utamanya adalah penggunaan asam kandis atau belimbing wulung. Rasa asam alami inilah yang bikin kuahnya terasa sangat segar, sekaligus efektif menghilangkan aroma amis dari ikan sungai. Di Riau sendiri, gulai ini punya variasi kuah gulai santan tipis yang gurih, maupun kuah asam pedas tanpa santan. Secara sejarah dan tradisi, gulai ikan patin bukan sekedar masakan harian, melainkan hidangan istimewa yang dahulunya disajikan untuk menyambut tamu kehormatan dan acara adat Melayu. Selanjutnya, mari kita berpindah ke kudapan tradisional khas Riau, yaitu roti jala. Selanjutnya, mari kita berpindah ke kudapan tradisional khas Riau, yaitu roti jala. Kenapa dinamakan roti jala? Karena dari bentuknya adonan kue ini dicetak menggunakan cetakan berlubang khusus sehingga membentuk jaring-jaring halus yang mirip dengan jala nelayan. Ini mencerminkan kehidupan eratnya kehidupan masyarakat Melayu, wilayah perairan, dan profesi nelayan. Tekstur roti jala ini sangat lembut, sedikit kenyal, dan punya rasa gurih yang tipis. Keunikan utamanya terletak pada cara penyajiannya yang serbaguna karena memiliki 2 varian rasa utama. Pertama, varian gurih, di mana roti jala disajikan bersama kuah kari ayam atau daging yang kaya rempah. Varian ini biasanya dijumpai saat acara adat, pesta pernikahan, atau syukuran Melayu. Kedua, varian manis, yaitu roti jala yang disiram dengan kuah koto atau kuah durian yang manis dan harum. Varian ini sangat populer dijadikan hidangan berbuka puasa atau cemilan santai. Secara tradisional, roti jala melambangkan keterampilan memasak wanita Melayu dan simbol kehangatan saat menjamu tamu. Nah, dari roti jala yang gurih dan manis ini, kita lanjut ke hidangan penutup berikutnya, yaitu bolu kemojo. Hidangan terakhir yang tak kalah ikonik adalah bolu kemojo, kue tradisional yang menjadi kebanggaan sekaligus oleh-oleh utama khas Pekanbaru Riau. Asal-usul nama kemojo ini sangat unik. Kata kemojo berasal dari kata Kamboja karena cetakan loyang tradisional yang digunakan berbentuk kelopak bunga Kamboja. Bentuknya yang cantik ini membuat bolu kemojo sangat mudah diresapi dan dikenali. Secara tekstur dan rasa, bolu kemojo beda dari bolu pada umumnya yang renyah atau berongga. Teksturnya sangat padat, lembut, dan sedikit legit, mirip seperti kue basah atau kue talam. Cita rasa manisnya pas dan beraroma sangat wangi karena menggunakan perasaan daun pandan dan daun suji alami, bukan perisa buatan.
Dahulu, bolu kemojo hanya dibuat secara gotong royong oleh masyarakat Melayu untuk acara-acara besar seperti pesta pernikahan, khitanan, atau raya keagamaan. Namun sekarang, bolu kemojo sudah berkembang dengan berbagai varian rasa modern seperti keju, coklat, hingga durian tanpa menghilangkan identitas tradisionalnya. Dari ketiga hidangan tadi, kita bisa melihat betapa kaya dan beragamnya cita rasa kuliner Melayu Riau. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan tentang nilai budaya dan filosofi di balik masakan Melayu. Selain lezat, kuliner Melayu Riau juga punya nilai budaya yang tinggi. Masyarakat Melayu punya tradisi bernama makan berhidang, yaitu makan bersama dalam satu talam yang melambangkan kebersamaan dan kesetaraan. Menyajikan makanan khas juga menjadi simbol penghormatan tertinggi saat menyambut tamu atau dalam acara adat. Kesimpulannya, kuliner Melayu Riau bukan sekedar masakan, tetapi warisan budaya yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Riau. Sebagai generasi muda, kita harus bangga dan terus melestarikannya. Sekian pemaparan dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.